Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum pembelajaran marilah kita awali dengan berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita sekarang memasuki tahun baru ataupun tahun ajaran baru ya. Kalau tahun baru mungkin kita biasa kenal dengan bulan Januari, tapi ini tahun ajaran baru dalam artian kita memulai pembelajaran dengan tingkat yang berbeda. Sekarang mungkin anak-anak sudah berada di tingkat yang lebih tinggi atau jenjang lebih tinggi, yaitu kelas 9 ya. Kalau dulu kelas 3, sekarang kelas 9 ya. Yang ini mesti saja kalian berbeda rasanya, kemudian nuansanya ataupun juga lingkungannya dan seterusnya itu, dan juga pola pikirnya dan seterusnya. Maka ini betul-betul harus kita siapkan juga lebih dini, apalagi sekarang kita pembelajaran dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, ini yang berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Untuk materi pembelajaran ini baiklah kita mulai satu ya, kita ingatkan atau kita coba penyegaran ulang ya. Ini yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Mungkin dari rumah atau dari keluarga atau dari lingkungan atau dari baca-baca di internet ataupun di surat kabar, sekarang sudah tahu bahwasanya yang namanya COVID-19 ini kita tahu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan punya sifat-sifat yang berbeda mungkin juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini memang mungkin dari sisi tinjauan kita ya, ini sangat bisa dikatakan mungkin membahayakan atau merugikan bagi kita. Beda mungkin kalau dengan makhluk yang lain yang seperti ayam, itu malah mungkin menguntungkan, dagingnya bisa dinikmati. Kalau ini tidak ya. Nah, tapi itu semuanya harus kita sadari. Pertama, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita pun juga mensikapinya juga sebagai orang yang beriman, juga dengan cara ataupun landasan sebagai orang yang beriman. Selain kita percaya itu adalah makhluk Allah, maka kita juga ketika ini menjadi satu hal yang kita anggap membahayakan, maka kita berlindungnya pun juga minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maksudnya kita secara batiniah kita harus senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga doa-doa yang ada dalam Al-Quran maupun juga doa yang ada dalam hadis Nabi. Dalam Al-Quran kita disebut berlindung, Qul a'udzu birabbil falaq ya, ini pelajaran di kelas 1. Katakanlah aku berlindung dari Tuhannya penguasa subuh, min syarri ma khalaq, dari jeleknya makhluk atau sesuatu yang Allah telah ciptakan. Ya, termasuk adalah virus 19 ini, COVID-19 ini. Kemudian yang kedua juga hadis Nabi itu petang maupun sore Nabi sering ataupun membaca, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru, dengan asma Allah tidak akan membahayakan ya, sesuatunya ya, pada kita semuanya, karena atas nama atau kita bersama dengan asma Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna
dari apa yang Allah telah ciptakan, itu kejelekan-kejelekannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, maka kita juga upayakan secara zahiriyah. Secara zahiriyah itu adalah bahwasanya pemerintah ataupun para pakar, utamanya ahli kesehatan, ini juga sudah memberikan petunjuk-petunjuk. Pertama, kita sering cuci tangan, dan ini bagi para santri atau kita semuanya ini enggak ragu lagi, enggak asing lagi ya, kita sebagai umat Islam satu hari sudah minimal itu 5 kali ketika kita berwudu atau ketika kita mandi juga, karena juga ada mandi juga, pasti menggunakan sabun. Maka juga ketika berwudu mungkin juga alangkah baiknya juga misalkan diawali dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Ini sudah menambah kebersihan kita. Itu cuci tangan. Kemudian juga kita jangan lupa senantiasa pakai masker. Ya, ini karena untuk tingkat penyebaran ini bagi yang memakai masker atau ketika orang itu menggunakan masker, maka tingkat penyebaran sangat kecil sekali dibandingkan dengan kita tanpa pakai masker. Kalau ada kita atau salah satu kita atau kita berdua sama-sama nggak pakai masker, ini peluang terjadinya penularan sangat besar. Kalau yang satu pakai masker, yang satu tidak, itu juga bisa, tapi mungkin lebih rendah. Lah lebih rendah lagi kalau kedua-duanya itu pakai masker. Nah, ini mungkin merupakan kehidupan yang baru yang kita mestinya memang dalam Islam kita juga menjaga saudara-saudara kita jangan sampai tertular dengan adanya virus ini. Boleh jadi kita yang tidak bawa atau boleh jadi kita bawa tapi kita mungkin nggak terasa karena mungkin kita bawa belum ada tanda-tandanya atau karena mungkin daya imun kita kuat sehingga tidak muncul tanda-tanda. Kemudian juga selalu jaga jarak. Maka di pesantren ini ya walaupun mungkin kalian biasa tidur bersama, tapi upayakan ini ya tetap kita upayakan tidur pun jangan sampai kemudian berdekatan. Kita tetap jaga jarak. Apalagi juga ketika nanti beraktivitas keluar, ini juga kita kadang-kadang keluar pesantren ini bertemu dengan orang lain, ini tetap harus kita menjaga jarak. Itulah upaya-upaya yang secara zahiriyah yang juga harus kita ikuti, harus kita laksanakan. Oke lah, itu untuk mukadimah. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada ya masalah ini Quran hadis ya. Di kelas 9 atau mungkin konsep kita yang akan kita pelajari atau yang secara gambaran besarnya ya. Ini untuk awal ini kita tentang surat Al-Qari'ah dan surat Az-Zalzalah tentang fenomena alam. Fenomena alam itu ya artinya kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita. Pertama yaitu nanti kita akan mempelajari lafadznya surat Al-Qari'ah dan juga surat Az-Zalzalah. Al-Qari'ah ini arti letternya itu yang mengetuk. Kemudian karena kaitannya dengan ketukan yang sangat dahsyat, maka kemudian diterjemahkan atau diartikan dengan cara agak bebas yaitu penggeger ataupun huru-hara, yang itu kemudian dikenal dengan Al-Qari'ah juga dengan bermakna Al-Qiyamah. Karena penjelasan ataupun keterangan dari ayat-ayat yang ada di berikutnya. Kemudian setelah itu nanti kita juga akan pelajari surat Az-Zalzalah. Ini juga hampir sama ya isinya ya. Az-Zalzalah itu artinya guncangan ya. Guncangan yang sangat dahsyat yang menjadikan ibaratnya air lautan ataupun gunung-gunung itu terjadi letusan yang bahkan letusan yang sangat dahsyat ya. Karena disitulah nanti bumi akan mengeluarkan segala yang ada dalam isinya ya. Yang kemudian sikap manusia akan berbeda-beda dalam menanggapi itu atau mungkin dalam kondisi kebingungan. Itulah surat yang kemudian setelah kita mempelajari surat Al-Qari'ah dengan kita baca secara fasih, makhraj dan tajwidnya, wakafnya,
kemudian nanti ditulis ya. Kemudian kita akan pelajari terjemahnya juga, terjemahan Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Ini ya kalau dalam buku-buku paket itu memang biasanya terjemah itu dengan bahasa Indonesia, tidak ada yang bahasa Inggris atau bahasa Jawa ya. Tapi mungkin kalau kalian akan menghafalkan terjemahan dengan bahasa Inggris itu juga nggak ada salahnya ya. Untuk dihafalkan bahasa Jawanya juga nggak ada masalahnya ya. Tapi yang jelas itu kita Al-Quran ini agar supaya lebih punya makna terhadap kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mempengaruhi terhadap perilaku kita, maka memang itu harus kita pahami dari terjemah itu. Jadi setelah kita baca dengan baik, kemudian kita pahami dengan terjemahnya, kemudian setelah itu kita akan masuk yang ketiga nantinya tentang istilahnya isi kandungan ya. Isi kandungan daripada surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah ini kan banyak sekali yang berkaitan dengan fenomena alam. Pertama itu, kemudian juga yang menyangkut sikap manusia ataupun kondisi orang yang ketika dalam kondisi hari kiamat itu. Tentunya mereka akan kebingungan dan diibaratkan istilahnya karena gunung-gunung atau lautan itu yang begitu hancur lebur yang tidak dikuasai oleh manusia ya, sehingga kalau dalam surat saya itu sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu manusia akan lari dari ayahnya atau ibunya ataupun teman-temannya, keluarganya dan seterusnya itu. Itu diantara lain seperti itu. Kemudian setelah itu maka kita akan mengetahui isi kandungannya ya. Isi kandungan daripada surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah ini apa daripada isi kandungannya. Mungkin di situ tentang makna kata-kata yang ada itu akan kita bisa simpulkan ya, dari fenomena alam yang terjadi atau gambaran fenomena alam yang terjadi. Kemudian setelah itu bagaimana kondisi manusia dalam kondisi kiamat itu, mereka seperti orang yang tidak punya visi dalam kehidupannya ya, kesana kemari nggak jelas itu karena kebingungan ya, paling demikian ya. Kalau di ayat itu disebutkan seperti kalfaroshil maftus, seperti laron aneh-aneh yang berterbangan, yang itu kesana kemari nggak tentu arah. Itu antara ini. Kemudian yang ketiga ya, selain tadi masalah fenomena alam, kemudian kondisi manusianya, kemudian Allah juga akan tentukan balasan di kemudian hari, yaitu tentang balasan orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan fi isyatir radiyah, dalam dalam kehidupan yang memuaskan, itu di surga. Sebaliknya yang khaffat mawazin, yang timbangannya itu ringan, maka dia akan masuk ke neraka hawiyah. Ya, apa itu hawiyah? Narun hamyah, itu api yang sangat panas. Nah, itulah antara mungkin sedikit tentang yang akan kita pelajari nantinya dari dua surat ini. Selain itu juga mungkin ini perlu saya tambahkan juga tradisi pesantren yang nanti juga mungkin akan kita bacakan dengan makna gandulnya atau makna pegonnya ya, agar supaya kita juga lebih bisa mengulang atau memahami kaitannya dengan ilmu yang lain ya. Disiplin ilmu lain kan ada ilmu sorof dan ilmu nahwu, maka dengan dibaca makna pegon maka makna sorof maupun nahwu juga akan masuk di situ, sehingga kalian akan bisa ada penyegaran dan juga lebih terpadu lagi tentang Quran hadis ini. Beda dengan sekolah yang lain mungkin jarang sekali untuk mendapatkan. Itulah mungkin sedikit untuk awal mukadimah ini. Nantinya insya Allah untuk minggu depan kita masuk pada materi pada surat Al-Qari'ah itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.